tiba-tiba ngide buat bikin boot buat nganalisa hasil file PDF, teman-teman ya. Kemarin kan saya bikin workflow yang menghasilkan PDF, tiba-tiba ngide bikin boot yang bisa nganalisa PDF biar nggak usah dibaca semuanya ya. Kadang kan kita males buat baca file PDF apalagi yang panjang-panjang, ini dianalisa langsung sama boot dan dikasih insight dan isi pentingnya langsung. Contohnya kayak gini nih, kita misalkan kirim ya, kita execute dulu. Kita misalkan kirim filenya yang kemarin ya, kemarin kita buat. Nah, ini langsung dianalisa dan dikasih hasil intisarinya nih sama AI. Dan workflow-nya tuh simple, teman-teman. Nanti kita buat cara tutorialnya step by step dari awal ya. Nah, ini nih hasilnya seperti ini. Ini secara singkat tapi mengandung isi penting yang ada di dalam isi PDF ini ya. Langsung aja kita buat ya. Ini kebetulan saya udah bikin workflow-nya namanya boot analisa PDF, tapi isinya masih kosong. Kita langsung buat dari awal. Kita pakai Telegram dulu. Kita pakai Telegram ya. Kita pakai on message, teman-teman. Nah, di sini karena saya udah ada akun, kita akan buat akun baru ya. Sebetulnya udah ada nih. Kita misalkan buat teman-teman yang belum tahu cara membuat boot Telegram, nanti kalian create new credential seperti ini. Nah, di sini kan ada akses token nih. Kalian bikin dulu akses tokennya. Kalian pergi ke search bar di Telegram, terus kalian ketik bootfather. Nah, nanti di bootfather ini akan ada ini nih balasan seperti ini kalau misalkan kita klik start ya. Kalau nggak salah tuh awal-awal kalau misalkan kalian baru masuk ke bootfather tuh ada klik start, nanti akan seperti ini. Kalian tinggal klik new boot. Nah, create new boot. Nah, di sini kalian akan dikasih disuruh untuk membuat nama bootnya ya. Misalkan kalian bikin boot file, ternyata username udah ada, kalian bikin lagi aja. Pokoknya yang username-nya belum ada ya teman-teman ya. Misalkan saya udah nih analisa file boot udah jadi. Intinya si nama bootnya tuh harus berakhiran boot teman-teman. Kalau misalkan analisa file belakangnya harus ada boot. Nah, ini udah jadi teman-teman dan kita dikasih tokennya nih, API-nya ya. Tinggal copy aja, copy paste, tinggal dipaste di sini. Karena ini saya udah ada teman-teman ya saya nih. Telegram akun 2 kita langsung pakai aja. Nah, di sini karena kita butuh filenya buat drag and drop, jadi kita execute dulu ya. Lalu kita masuk ke bootnya nih, analisa file boot. Tadi saya udah buat. Kita masukin lagi aja ya. Kita kirim. Nah, di sini udah ada, jangan lupa di pin ya. Nah, ini filenya teman-teman nih, dokumennya. Result.pdf. Setelah itu kita pakai nodes lagi, Telegram yang get file untuk mendapatkan filenya ya. Tujuannya untuk mendapatkan file. Nah, ini file ID-nya diambilnya dari mana? Dari sini, teman-teman. Cari file ID, drag and drop. Jangan lupa ini downloadnya harus dicentang ya. Kita execute. Hasilnya akan seperti ini. Ini harus kita download, teman-teman. Kita pakai HTTP request. Karena itu belum terdownload ya. Kita pakai yang get. Nah, untuk mengisi URL ini, kita pakai link yang ini ya, teman-teman nih. Ini udah ada saya dari workflow yang sebelumnya nih. Nah, di sini ada boot dan angka. Nah, angka ini tuh adalah API kita, teman-teman. Kita harus copy paste di boot kita nih. Misalkan kita sebelumnya udah bikin yang namanya analisa file boot. Nah, ini API-nya kita copy, lalu kita paste di sini ya. Kita paste di sini. Nah, ini untuk JSON result file path ini dari mana? Ya, misalkan nih kalian belum tahu ya itu tuh dari mana. Kalian pergi ke skema. Nah, di sini ada nih file path. Drag and drop aja. Nah, seperti ini. Nah, untuk send query kosongkan, send header kosongkan, kita cuman pakai nih pergi ke option, add option, terus ke respon. Responnya harus file, teman-teman. Isinya data. Nah, hasilnya akan seperti ini. Kalau sudah seperti ini, udah jadi ya, kita harus convert dulu, teman-teman. Kita harus ekstrak. Ekstraknya pakai apa? Kita pakai ekstrak di sini ada node
extract from file. Kita cari yang PDF. Nah ini nih, extract from PDF ya. Ini kan udah ada, nggak usah diubah-ubah, default aja. Kita langsung coba. Nah, udah ada. Jadi ya, nih udah diekstrak. Hasilnya seperti ini. Kalau udah seperti ini, jangan lupa kita rapihkan dulu. Kita tambah AI agent. AI agent. Nah ini nih AI agent. Nah untuk AI agentnya ya teman-teman, kita masukkan dulu ke sini. Untuk chat model, kalian bisa pakai yang Google Gemini chat model. Pakai yang tuh 2.5 flash ini yang terbaru. Gratis teman-teman ya. Nah untuk prompt kita pakai define below. Nah untuk prompt ini kita ambil dari sini aja, dari dokumen saya sebelumnya. Nah untuk prompt bebas sih teman-teman ya. Kalian bisa apa namanya, membuat prompt tergantung kalian. Misalnya kalau untuk saya nih, bacalah dokumen ini secara menyeluruh, lalu berikan penjelasan singkat namun akurat tentang inti atau isi utama dari dokumen tersebut. Jadi kalau misalkan terlalu panjang, ambil poin pentingnya aja. Jadi diringkas lah gitu ya. Nah untuk isi promptnya ya, kalian tinggal pakai ini aja nih. Kurung kurawal $JSON.text ya. Ini tuh ambilnya dari mana? Ambilnya dari sini teman-teman. Kalau misalkan kalian belum tahu ya, ambilnya dari sini nih, dari teks. Tinggal copy paste aja. Nah seperti itu ya. Udah gitu, tinggal apa? Tinggal kita isi sistem message. Sistem message juga sama, tergantung kalian bisa ngide aja sendiri atau bikin minta ChatGPT buat buatin ya. Nih, kamu adalah asisten AI yang menganalisis isi dokumen. Tugasmu adalah membaca dokumen yang diberikan, lalu menyampaikan ringkasan. Seperti itulah ya, teman-teman. Kalau udah, kita coba dulu execute. Nah, ini hasilnya akan seperti ini ya, teman-teman. Kalau udah, kita tinggal tambah lagi satu, send a text message. Kita tinggal pakai nodes lagi, send a text message untuk mengirimkan kembali datanya ke Telegram ya. Untuk mengisinya ini bagaimana? Chat ID ambilnya dari mana, teman-teman? Untuk chat ID kita ambil dari sini nih. Nah, ini nih chat ID, kita drag and drop aja. Seperti itu. Untuk teks ambilnya dari mana? Dari sini, dari output ya. Nah, untuk additional field-nya biar nggak ada error, karena kadang AI agent tuh suka ngasih simbol-simbol yang aneh, yang bikin Telegram tuh bingung. Kita pakai prase mode-nya HTML, ya biar nggak bingung si eh, Telegramnya teman-teman. Ini udah jadi, kita execute, langsung udah masuk ke sini teman-teman. Kita cek ya, analisa file boot mana? Oh ini. Nah ini nih hasilnya ya. Ini kita langsung coba aja. Kita coba si workflow yang udah kita buat tadi teman-teman. Ini kita unpin dulu. Kita coba execute workflow. Mana? Nih kita kirim file apa ya? Saya nggak punya lagi PDF. Nah misalkan ini nih. FW8 band saya nih ya. Kita coba. Nah, ini hasilnya ya, teman-teman. Dokumen yang Anda berikan adalah format W8 band dari Internal Revenue Service. Formulir W8 band digunakan untuk individu asing. Ya, intinya seperti itulah ya. Dia kasih tahu formulir ini adalah formulir yang penting. Formulir ini harus diberikan kepada agen pemotong pajak atau pemerintah. Seperti itulah, teman-teman. Jadi, ini adalah fileboot yang untuk menganalisa PDF, khusus menganalisa PDF, teman-teman. Jadi, kalau misalkan kalian buat atau mengirim teks, dia akan error ya. Kenapa error? Karena di sininya kan get file. Gimana caranya biar nggak error teman-teman? Kita sudah belajar yang namanya mode atau node switch. Nah ini node switch ya teman-teman. Kita tinggal pasang node switch ini aja di sini. Ini kita misalkan blok dulu, blok lagi. Kita tinggal putus dulu. Di node switch ini kita tambah rules ya. Misalkan rulesnya ambil yang objek eksis. Nah, di sini kan kita ambilnya mau objek ya dokumen. Kita tinggal
drag and drop, lalu kita ganti namanya menjadi file PDF seperti itu. Lalu kita tambah rules baru. Mana rules baru? Nah, ini misalkan default aja ya. Jadi kalau misalkan ada teks dia akan masuk ke sini. Ini masuk ke text message misalkan. Nah, ini untuk file PDF kita akan drop ke sini ya. Kita akan masukkan ke sini. Nah, untuk text message kita buat lagi satu send text message lagi. Ya udah, ini copy aja lah. Ini copy paste. Kita masukkan ke sini. Lalu isinya ya teman-teman, isi teks ini kita buat misalkan ini adalah bot khusus menganalisa file. Jadi tolong kirimkan file saja. Seperti itu ya. Udah, kalau udah tinggal kita coba. Kita coba ya. Save dulu ah. Kita coba teman-teman. Misalkan kita tulis teks random ya, misalkan halo di boot file khusus ini. File khusus buat menganalisa file. Dia akan bilang ini adalah boot khusus menganalisa file. Jadi tolong kirimkan file saja. Seperti itu teman-teman. Kalau misalkan kita coba lagi gitu ya. Kita coba lagi misalkan random aja misalkan dia akan mengirimkan balasan yang sama teman-teman. Jadi emang ini khusus buat mengirimkan file. Memang buat ini khusus buat kita aja gitu. Kalau misalkan lagi males buat baca PDF atau misalkan Excel gitu ya, Word, bisa teman-teman. Ini kan khusus buat PDF. Nanti kalian bisa buat lagi di sini rules, misalkan menganalisa Word, menganalisa Excel. Seperti itu teman-teman. Alurnya sama aja teman-teman semuanya ya. Jadi nanti bikin lagi alur yang sama, cuma nanti di sini tinggal digabungkan ke AI Agent. Jadi kalian tinggal copy paste ini aja, misalkan copy paste di atas. Nanti ini khusus buat misalkan Excel gitu ya. HTTP request-nya juga sama. Dia untuk mengambil filenya. Nanti untuk extract from file ini ganti misalkan jadi ke CSV ya teman-teman. Seperti itu. Ya, seperti itu teman-teman. Ini tiba-tiba ngide aja bikin boot buat menganalisa file. Kadang ini berguna ya, teman-teman. Kalau misalkan kalian lagi males buat baca file-file PDF ya. Kalau misalkan kalian punya hosting, kalian tinggal aktifkan aja ini nih. Karena saya pakainya yang trial ya, jadi ada limit execution. Kalau misalkan kalian pakai hosting lebih enak, teman-teman. Jadi kalian tinggal aktifkan aja ini. Ya, tinggal aktifin aja. Jadi udah otomatis, teman-teman ya. Kita nggak usah lagi pencet-pencet execute workflow, langsung otomatis aktif misalkan seperti ini. Lalu misalkan kita kirim file ini misalkan dia udah otomatis aktif, jadi kita punya boot buat khusus menganalisa file ya. Kalau misalkan kalian males buat baca-baca file yang isinya tuh panjang-panjang tuh udah ada teman-teman. Cuman di sini executionnya saya jadi kepake ya, karena saya pakainya yang trial ya teman-teman. Seperti itu teman-teman. Kalau mau praktekin langsung aja buat kalian yang lagi latihan, sebetulnya bikin-bikin boot-boot yang sederhana tuh asik teman-teman di N8 tuh. Kalau kalian punya ide logika yang aneh-aneh gitu ya, bikin boot apa lagi, udah aja langsung eksekusi di N8N teman-teman. Kalian bisa pakai yang gratisan dulu. Kayak saya ini pakai cloud yang gratisan nih, tinggal 6 hari lagi kita manfaatkan teman-teman. Bikin ngide aja, tiba-tiba ngide kan, bikin analisa file boot dari file yang kemarin kan. Seperti itu teman-teman, langsung coba aja.